Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Dr. George Samueli, seorang Senior Fellow di Global Policy Institute, rekan pembawa acara podcast The Gaggle bersama Peter Lavelle, dan penulis buku luar biasa, Bombs for Peace, NATO's Humanitarian War on Yugoslavia. Konsekuensi mengerikan dari perang itu, tidak hanya bagi Yugoslavia, Serbia, dan semua negara penerus lainnya, tetapi juga bagi seluruh kebijakan luar negeri transatlantik, adalah topik yang ingin kami bahas hari ini. Jadi George, selamat datang. George, welcome. Das saya bisa Brothin Pascal. Wonderful having you because you wrote. Senang sekali bisa berbincang dengan Anda, karena Anda menulis buku itu dan sangat vokal di media sosial dalam mengkritik kemunafikan Barat, tetapi juga DNA pemicu perang ini, yang seperti Anda tekankan dalam buku Anda, sangat penting karena mengambil pelajaran penting untuk era pasca Perang Dingin di Yugoslavia. Bisakah Anda menjelaskannya untuk kami? Could you maybe lay that out for us? Well, it's very important to see what was done to. Nah, sangat penting untuk melihat apa yang terjadi pada Yugoslavia. Kekuatan Barat, awalnya Jerman, lalu Amerika Serikat dan Inggris, berupaya menghancurkan sebuah negara yang sudah mapan, yaitu Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Mereka melakukan itu dengan melanggar setiap norma hukum internasional, setiap norma hukum konstitusional. Yang terjadi di Yugoslavia adalah mereka mengadakan pemilihan umum pertama pada tahun 1990, dan hampir seketika itu juga berbagai kekuatan nasionalis separatis, khususnya di Kroasia dan Slovenia, buru-buru keluar dari Yugoslavia. Menanggapi hal itu, Anda mungkin berpikir negara-negara Barat yang menjunjung hukum internasional akan berkata, baiklah, kalian harus melalui semacam prosedur hukum konstitusional. Anda tidak bisa begitu saja mengatakan, Anda mengadakan pemilihan pertama, lalu sebagai langkah awal, memutuskan untuk keluar dari negara bersama yang telah ada selama 70 tahun. Anda harus melalui prosedur konstitusional tertentu. Itulah yang biasanya terjadi. Namun alih-alih melakukan itu, Jerman langsung mendorong pengakuan terhadap Kroasia dan Slovenia. Dan mengingat tidak ada proses konstitusional formal di dalam Yugoslavia untuk pemisahan. Karena Yugoslavia tidak seperti Uni Soviet, tidak memiliki proses Brno. Uni Soviet adalah persatuan Republik Sosialis Soviet dengan 15 republik. Yugoslavia tidak memiliki mekanisme tersebut. Dan secara teori, semua republik memiliki hak untuk memisahkan diri, meskipun tidak pernah ada prosedur yang ditetapkan tentang bagaimana mereka akan keluar dari Uni Soviet sampai Gorbachev pada tahun 1990 mengadopsi undang-undang yang menentukan seperti apa prosedurnya. Namun tentu saja, hal itu sepenuhnya diabaikan oleh republik-republik yang cukup oportunis, khususnya Rusia, Ukraina, dan Belarus. Jadi, prosedur, apa yang legal dan konstitusional, diabaikan. Namun Yugoslavia sedikit berbeda. Yugoslavia, Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Yang berarti itulah satu negara yang berbeda tucked in Numbath. Jadi itu sama sekali bukan seperti republik-republik yang bergabung untuk membentuk sebuah negara bersama. Sudah ada negara bersama yang terdiri dari 6 bangsa. Hak menentukan nasib sendiri melekat pada bangsa-bangsa, bukan pada republik-republik. Semua itu diabaikan oleh kekuatan Barat. Dan kekuatan Barat hanya berkata, baiklah, kami akan tetap mengakui para separatis ini. Dan kami akan mengabaikan keputusan lembaga-lembaga federal Yugoslavia yang sah secara hukum, khususnya Mahkamah Konstitusi Federasi Yugoslavia. Disebut secara path memisahkan diri itu ilegal. Bagaimana deklarasi kemerdekaan oleh Kroasia ilegal. Kita akan mengabaikan semua itu. Kita akan mengabaikan fakta bahwa tidak pernah ada referendum di seluruh Yugoslavia tentang kemerdekaan dan apakah mereka ingin mempertahankan kesinambungan negara. Kita akan langsung saja mengakui pemisahan-pemisahan itu. Lalu mereka harus mencari-cari alasan hukum untuk membenarkan apa yang mereka lakukan, yaitu yang disebut Komisi Arbitras Badinter yang diputuskan. Ada 5 hakim Mahkamah Konstitusi, semuanya berasal dari Eropa Barat. Ini satu memberi Forward Yugoslavia.
were small and flew. Inneberbenial the coastum net and grow the state. Came from Yugoslavia, the Balkans, somebody who actually knew the territory. Obviously, no one came from Russia. And Jelas, tidak ada yang datang dari Rusia. Dan merekalah yang benar-benar mengada-ada, salah satu keputusan paling konyol dan terburuk yang pernah ada, untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh kekuatan Barat, yaitu mengakui pembubaran Yugoslavia, pemisahan republik-republiknya, dan mengabaikan keinginan semua rakyat Yugoslavia, yang mayoritasnya ingin tetap bersatu dalam negara bersama. Jadi mereka mengabaikan semua keinginan itu, lalu berkata, oke, sekarang Yugoslavia sudah terpecah belah, dan siapapun yang tidak suka akan kami kenakan sanksi, dan pada akhirnya akan kami gunakan kekuatan bersenjata. Sorry, I just need to ask. Moth, Svimbalisiban i de fibrobrevedzor tribunal tersebut. Precis där en distök bright to ethu. Apa eu, did the margis harakujenu. What it was and how it worked. Well, you see, what had happened was that Jadi, begini, yang terjadi adalah, seperti yang saya katakan, Kroasia dan Slovenia buru-buru keluar, dan mereka bilang tahun 1991 kan, kita sedang di tahun 91, bukan di bagian akhir. Jadi itu tanggal 25 Juni 1991. Lalu komunitas Eropa, waktu itu masih disebut EC, turun tangan dan berkata, oke, yang akan kami lakukan adalah mengadakan sesuatu yang disebut Konferensi Internasional tentang bekas Yugoslavia untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Tapi kemudian, tentu saja mereka curang dalam cara mereka melakukannya, karena mereka mengabaikan semua institusi federal Yugoslavia, seperti presidensi Yugoslavia. Mereka tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh institusi itu. Mereka mengabaikan Majelis Nasional Yugoslavia, Mersteptivin Pros Kamah Konstitusi Yugoslavia. they ignore the Yugoslav Constitutional Court. We will only listen to the presidents of... Kami hanya akan mendengarkan para presiden republik-republik. Namun, tentu saja, presiden yang tidak ingin mereka perhatikan adalah Presiden Serbia, karena Serbia adalah republik terpadat di Yugoslavia. Jadi mereka harus mengabaikan keinginan orang Serbia dan sekutunya Montenegro, dan lebih banyak memperhatikan para separatis. Sekarang, yang dilakukan oleh Konferensi Internasional tentang bekas Yugoslavia ini adalah mengatakan, oke, ini semua sangat membingungkan. Yang akan kami lakukan adalah membentuk komisi arbitras. Namun, komisi ini sebenarnya tidak benar-benar berfungsi sebagai komisi arbitras. Karena tidak seperti satu pihak memaparkan kasusnya, pihak lain juga memaparkan kasusnya, lalu seorang arbiter mencoba menyelesaikan perselisihan. May I just interject? Bolehkah saya menyela? Karena biasanya cara kerja arbitras, jika dilakukan di salah satu pengadilan arbitras, adalah satu pihak menunjuk satu hakim, pihak lain menunjuk hakim lainnya, lalu kedua hakim tersebut menunjuk hakim ketiga, dan keputusan dari panel tersebut kemudian berlaku sebagai hasil arbitras. Jika memang ada perjanjian arbitras sejak awal. Jadi, itu bukan yang terjadi di sini. So that was not what happened. No, you're absolutely right. You're absolutely right in what you just pointed Tidak, out. tidak. Anda benar sekali. Anda benar sekali dengan apa yang baru saja Anda tunjukkan. Karena yang terjadi adalah, mereka berkata, oke, kita akan membentuk komisi arbitras ini dengan 5 hakim kita. 3 dari hakim itu akan kami tunjuk sendiri, komunitas Eropa, kami akan menunjuk 3 hakim itu. Lalu mereka berkata, kami akan berbalik dan pergi ke pihak Yugoslavia dan berkata, nah, kalian tunjuk 2 hakim. Mereka tidak bisa mencapai kesepakatan di antara mereka sendiri. Jadi kemudian 3 hakim itu berkata, oke, kalau begitu kami yang akan menunjuk 2 sisanya. Jadi akhirnya Anda mendapatkan 5 hakim, yang semuanya berasal dari, mereka pada dasarnya adalah Presiden Pengadilan Konstitusi di Eropa Barat. Anda punya Badinter sendiri yang menjadi ketua komisi itu. Badinter himself, who's the head of the commission, he was the president of the French Constitution. Dia adalah Presiden Mahkamah Konstitusi Prancis. Ada juga Ketua Mahkamah Konstitusi Jerman, Mahkamah Konstitusi Spanyol, dan Mahkamah Konstitusi Italia. Mereka adalah orang-orang yang pada akhirnya membuat keputusan, tetapi kemudian mereka melangkah lebih jauh lagi. Karena Serbia, yang pada dasarnya memimpin kelompok yang ingin mempertahankan Yugoslavia tetap bersatu, merumuskan serangkaian pertanyaan untuk para arbitrator. Namun kemudian, pertanyaan-pertanyaan itu ditulis ulang, benar-benar diubah, oleh Presiden Konferensi Internasional tentang Yugoslavia ini.
Sebenarnya, saat itu belum disebut bekas, namanya Konferensi Internasional tentang Yugoslavia, yang dipimpin oleh Lord Carrington. Jadi Carrington mengubah pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi seolah-olah pihak yang bersangkutan bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengajukan permasalahannya. The party didn't even get to present its issues. Carrington recast it in a Carrington way mengubahnya sedemikian rupa untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan. Dan mengapa itu menjadi jawaban yang diinginkan? Karena Jerman sudah jelas. Ini Desember 1991. Pada saat itu, Jerman sudah menyatakan, saya tidak peduli keputusan apa yang kalian ambil. Kami akan mengakui Kroasia dan Slovenia. Maksud saya mereka sudah mengatakan hal ini. Jadi Komisi Badinter ini memang sudah bekerja dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Jerman, yaitu mereka harus menghasilkan temuan hukum yang dapat membenarkan apa yang ingin dilakukan Jerman. Karena sebenarnya tidak ada dasar hukum untuk mengakui pemisahan diri. Maksud saya, itu jelas bertentangan dengan hukum internasional. Tapi Jerman mengatakan akan melakukannya. Jadi Badinter harus membuat alasan hukum yang rumit dan tidak masuk akal untuk membenarkan hal ini. Maksud saya, bukankah setidaknya Hakim Konstitusi Spanyol seharusnya berpendapat menentang hal ini? Karena Spanyol juga berada dalam situasi genting, di mana ada beberapa wilayah yang ingin memisahkan diri, tapi tidak bisa. Namun, konstitusi memiliki klausul yang menyatakan bahwa jika seluruh Spanyol setuju, maka Anda boleh pergi, dan Anda diizinkan untuk memisahkan diri. Anda mungkin berpikir itulah intinya, tetapi mereka memutuskan, saya kira bahwa, ya, Yugoslavia dianggap sebagai bangsa yang lebih rendah, kawasan Balkan. Jadi, apa yang berlaku untuk Spanyol? Karena Spanyol tidak mengakui hak siapapun untuk memisahkan diri dari Spanyol. Atau apa yang berlaku untuk Prancis, tidak berlaku untuk Yugoslavia. Lalu mereka pun membuat temuan-temuan ini. Temuan yang paling penting adalah bahwa, ya, Yugoslavia tidak lagi merupakan negara yang eksis. Ini adalah negara yang sedang mengalami pembubaran. Jadi karena ini adalah negara yang sedang mengalami pembubaran, republik-republik yang ingin memisahkan diri sebenarnya tidak benar-benar memisahkan diri. Mereka hanya sekadar mengakui kenyataan bahwa ini adalah negara yang sedang bubar. Tapi tentu saja, dia tidak punya bukti untuk ini. Maksud saya, itu bukan negara yang sedang bubar. Semua institusi negara, yang semuanya masih ada, masih tetap berfungsi. Dia hanya berputar-putar dengan mengatakan, ya, karena Kroasia dan Slovenia ingin keluar, maka itu pasti negara yang bubar. Dan karena itu negara yang sedang bubar, maka tidak memerlukan dukungan apapun. Dan itulah temuan yang paling penting. Lalu mereka berkata, oke, temuan lainnya adalah bahwa batas-batas administratif ini akan menjadi perbatasan internasional. Ini tentu saja sangat-sangat konyol, karena dengan kata lain, tidak akan ada negosiasi sama sekali di antara rakyat Yugoslavia. Batas-batas administratif ini baik-baik saja selama mereka masih menjadi satu negara bersama. Tapi bagaimana bisa itu menjadi perbatasan internasional? Karena sekarang, Anda akan menemukan satu bangsa ada di sini, lalu bangsa lain di seberang batas administratif. Sekarang mereka menjadi warga negara lain. Now they become citizens of another state. So you kind of basically you're stripping people. Jadi pada dasarnya Anda mencabut kewarganegaraan orang-orang, mencabut status kenegaraan mereka. Tapi mereka berkata, oh, kami hanya sekadar mengakui ini sebagai perbatasan internasional. Kami tidak bisa mengutak-atiknya. Itu sekali lagi menunjukkan kemunafikan mereka. Karena batas-batas ini digambar oleh kaum komunis. Batas-batas itu dibuat pada Perang Dunia II oleh partisan Tito. Mereka mengakui bahwa batas-batas itu tidak bisa diubah, tetapi mereka tidak mengakui institusi-institusi Yugoslavia. Seperti yang saya katakan, Mahkamah Konstitusi Yugoslavia telah membuat keputusan yang sangat tegas bahwa pemisahan diri itu ilegal. Tidak ada prosedur sama sekali dalam konstitusi Yugoslavia yang memungkinkan negara bagian begitu saja berkemas dan pergi. Mereka mengabaikan semua itu. Tetapi mereka menyatakan, oh, eximat tenggu gambar or rim komunis. Itu gross benansa but seru agap sath, namaim lanth inkrang kemudian. It's Itu benar-benar luar biasa. Maksud saya, kemunafikan di satu sisi,
dan juga sikap merasa paling benar yang menyertai semua ini, yang kemudian tentu saja digunakan untuk membenarkan intervensi, bukan? Dan kita bahkan belum membahas sejauh itu. Tapi sangat baik bahwa Anda menunjukkan bagaimana semua ini terjadi. Tapi bisakah kita mundur satu langkah lagi? Karena tahun 1991 adalah setahun setelah Uni Soviet akhirnya. Langkah-langkah krusial menuju pembubaran Uni Soviet, menuju gerakan separatis Uni Soviet, terjadi setahun sebelumnya, pada musim panas 1990, dan pidato Bush di Ukraina di hadapan Rada yang mengatakan, tolong jangan memisahkan diri karena itu sangat berbahaya. Namun itu tetap terjadi. Kekuatan-kekuatan yang melakukan ini juga gagasan seperti kita harus secara preemptif mengakui apapun yang dikatakan Kroasia dan Slovenia dan sebagainya. Dari mana asalnya? Is with Lisary menchpiesno proses di Uni Soviet. Was it influenced by this process in the Soviet Union? I think that the Western powers. Saya pikir kekuatan Barat melihat ini sebagai kesempatan sekali seumur hidup untuk memecah Uni Soviet dan memecah Yugoslavia. Yugoslavia mereka anggap sebagai semacam pengganti Uni Soviet. Itu seperti mini Uni Soviet yang terletak di Eropa, yang mungkin bisa menjadi masalah bagi tujuan Barat untuk menjadikan seluruh benua Eropa bagian dari NATO, karena Yugoslavia telah membangun legitimasi tertentu sebagai negara komunis yang independen. Jelas, merambil Screening State Spielwarren to in the Withothais, Imamai Marmanjukates, and Port Mitzneg Strength. In World War II, but nonetheless, they had a falling out. The Soviet Union and Yugoslavia had a falling out, and since that falling out, Uni Soviet dan Yugoslavia pernah berselisih. Sejak perselisihan itu, hubungan mereka membaik. Yugoslavia memang menempuh jalur independen dan mengembangkan bentuk komunismenya sendiri. Dengan adanya kekuatan pasar tertentu, desentralisasi, serta kontrol oleh pekerja. Itulah sebabnya Yugoslavia dipandang sebagai potensi masalah bagi tujuan NATOisasi Eropa. Misal sosialisme semal, pizmemberintang gini breaker Norris rupema, ni enit segawar di increasekan umurban pebor dan NATO. we want to scoop up as quickly as possible into the EU and NATO. And it was also a champion of the non-aligned movement. Dan Yugoslavia juga merupakan pendukung utama gerakan non-blok. Negara ini menjadi pelopor dari apa yang sekarang dikenal sebagai Global South, BRICS, dan sebagainya. Yugoslavia adalah contoh dari Eropa. Dalam hal ini, Yugoslavia sangat berhasil menjaga netralitasnya selama seluruh Perang Dingin. Dalam penelitian Anda, apakah Anda menemukan indikasi bahwa, misalnya, mentalitas jika tidak bersama kami berarti melawan kami? Ini terlihat dalam cara negara Eropa Barat dan juga Amerika mendeti Yugoslavia. Ya, benar sekali. Yes, absolutely. Because what they saw in Yugoslavia. Karena yang mereka lihat di Yugoslavia adalah masalah Serbia. Mereka menganggap Serbia sebagai masalah nyata karena mereka berpikir Serbia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rusia. Jelas, secara historis, linguistik, budaya, gereja, dan segala sesuatunya, Serbia terhubung dengan Rusia. Dan Presiden Serbia saat itu adalah Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic dipandang sebagai pewaris sistem komunis. Ia muncul dari dalam sistem komunis, seperti juga para pemimpin lain di Yugoslavia. Namun berbeda dengan mereka, ia benar-benar tidak mau membuang semua hal dari komunisme, sehingga ia hampir seketika menjadi sosok yang didemonisasi. Ia muncul pada tahun 1987, dan sejak saat itu, Anda benar bisa melihat mana media Barat sangat marah. Really how the Western media were apoplectic, they liked all these kind of new Mereka menyukai semua jenis pemimpin baru yang bermunculan di seluruh Eropa Timur, yang pada dasarnya hanya ingin bergabung dengan Barat. Tapi Milosevic seolah-olah berkata, ya, kami akan terus menempuh jalur independen dan non-blok kami sendiri, seperti yang Anda katakan. Dengan kata lain, ya, kami akan melanjutkan itu di Yugoslavia masa depan. Dan kemudian dia benar-benar menjadi sosok yang didemonisasi di media Barat. Para separatis di republik-republik lain sangat cerdik. Mereka berkata, hey, lihat, Barat benar-benar mulai membenci Milosevic. Mereka tidak suka orang Serbia. Kami juga tidak suka orang Serbia. Jadi kami akan mengajukan permohonan kami kepada kekuatan Barat dan berkata, kami tertindas. Kami berada di bawah kendali Serbia, dan mereka semua komunis. Dan kami sedang berusaha membebaskan diri dari para komunis. Dan itu adalah argumen yang berhasil.
Kekuatan Barat tidak terlalu tertarik untuk meneliti latar belakang, khususnya pemimpin Kroasia, Tudjman, yang secara terbuka menganut ide-ide fasis dan secara terbuka mengundang kaum fasis untuk datang ke Kroasia. Yang mereka dengar hanyalah pembicaraan tentang bagaimana orang Serbia adalah komunis. Mereka pro-Soviet, dan mereka ingin menundukkan kami di bawah kuk komunis ini. Jika Anda melihat laporan media dari akhir tahun 80-an hingga 1991, semuanya mau orang Serbia, para komunis, ingin memberlakukan kembali totalitarianisme kepada seluruh rakyat Yugoslavia. I'm sorry to ask you this because we have to jump so much. Maaf saya harus menanyakan ini, karena kita harus melompat-lompat begitu banyak. Ada begitu banyak detail yang perlu dibahas di sini. Tapi pendekatan menggunakan pemimpin individu dan sepenuhnya mengabaikan dari mana mereka berasal. Franjo Tudjman, bagaimanapun juga adalah seorang komunis. Dia adalah seorang aparat komunis, bukan? Dan mengabaikan semua itu, maksud saya, kita telah melihat itu berulang kali. Dan kita melihatnya di Ukraina. Bukan, kita melihat di Ukraina ada pengabaian tiba-tiba terhadap sesuatu yang sebelumnya diakui, yaitu adanya nasionalisme fasis sayap kanan di Ukraina. Is right-wing fascist nationalism in Ukraine, and then suddenly that became like glorious. Lalu tiba-tiba menjadi seperti pahlawan yang mulia, sangat mulia. Namun, saya masih punya satu tamu lagi di acara saya, David Gibbs, yang juga menunjukkan bahwa seluruh peristiwa Yugoslavia saat sedang berkembang, dan itu terjadi di masa yang sangat bergejolak, 1991-92, memiliki pendahulu. Ia mengatakan bahwa Afghanistan, cara Amerika Serikat memicu dan membuat perang di Afghanistan hampir tak terelakkan adalah sesuatu yang kemudian diterapkan juga di Yugoslavia, yaitu dengan bekerja sama dengan berbagai faksi pemberontak dan dengan demikian melemahkan lawan. Dari penelitian Anda, apakah Anda mendukung analisis tersebut? From your research, would you support that analysis? I think so. I mean, there's a certain time. Saya rasa begitu. Ada garis waktu tertentu yang harus dilalui. Kita mulai dengan Kroasia. Ini tahun 1991-1992. Sekarang, Tudjman dia pernah menjadi seorang komunis, tapi dia berselisih dengan para komunis. Dia pernah dipenjara oleh Tito pada tahun 1970 sebagai bagian dari gerakan musim semi Kroasia, yang merupakan kebangkitan nasionalisme Kroasia. Nah, itu urusan yang serius ketika Anda mulai membangkitkan nasionalisme Kroasia. Terutama, semua orang, khususnya orang Serbia, mengingat kengerian negara fasis selama Perang Dunia II. Tudjman sangat dikaitkan dengan hal itu. Dan misalnya, jurnalis veteran Inggris Nora Belov, seorang ahli Balkan sejati, menulis, saya kira sekitar tahun 91 ketika belum ada yang benar-benar memperhatikan hal ini. Dia berkata, lihat, saya bertemu Tudjman pada tahun 1980. Dan hal yang terhagtan siya bertemuannya, ini numero 10, masih era komunis, dia membenci orang Serbia. Dia memiliki kebencian patologis dan obsesif terhadap orang Serbia. Jadi, semua yang kita lihat sekarang pada tahun 1990-1991 di Kroasia adalah hasil langsung dari Tudjman dan orang-orang di sekitarnya, serta kebencian mutlak mereka terhadap orang Serbia, dan tekad mereka untuk pada dasarnya menyingkirkan orang Serbia dari Kroasia, dan segala sesuatu yang secara khas merupakan milik Serbia di Kroasia. Ingat, cara kerjanya di Yugoslavia adalah Kroasia, menurut konstitusinya, ia memiliki beberapa konstitusi. Dalam setiap konstitusinya dikatakan, Kroasia adalah negara bagi orang Kroasia dan orang Serbia. Tidak hanya dikatakan, oh ini negara orang Kroasia dan mereka adalah minoritas Serbia atau semacamnya. Itu adalah negara bersama antara orang Kroasia dan orang Serbia. Tudjman, hal pertama yang dia lakukan, relation bukus sidhavartane, of just hene knowledge. Orang Serbia telah menjadi minoritas, dan dengan menjadi minoritas, Tudjman bisa mulai membuat keputusan-keputusan konstitusional, seperti mengadakan referendum kemerdekaan yang sebelumnya ditentang oleh orang Serbia, dengan mengatakan, nah sekarang kami telah mengubah konstitusi, kami tidak perlu memperhatikan apa yang dikatakan oleh minoritas Serbia. Itulah yang terjadi pada tahun 1991.
Pada tahun 1992, kita melihat situasi di Bosnia dan Herzegovina, di mana ada sosok Islamis, dia juga pernah dipenjara, yaitu Alija Izetbegovic. Dia pernah dipenjara, dia dipenjara setelah Perang Dunia II karena berkolaborasi dengan Nazi, tetapi kemudian dia juga dipenjara pada masa Yugoslavia karena Islamismenya. Lalu ada sistem propaganda Barat yang kemudian mengatakan kepada kita, Izetbegovic itu sangat sekuler. Dia seorang Muslim sekuler. Dia sama sekali bukan seperti itu. Maksud saya, Anda bisa melihat sendiri tulisannya. Dia menulis sangat banyak tentang Islamisme dan bagaimana Islam tidak kompatibel dengan Barat dan sebagainya. Dia adalah seorang Islamis. Namun media Barat, seperti halnya dengan Tudjman, juga meminimalkan semua simpati fasis Tudjman dan kebenciannya terhadap Serbia. Jadi mereka menggambarkan Izetbegovic sebagai semacam Muslim sekuler. Tapi menurut saya, jika dilihat dari pembagian peran, Kroasia dan Slovenia merupakan proyek Jerman, sedangkan Bosnia Ambridge's Amerika. Bosnia and Herzegovina was an American project, and so the Americans decided, well, we want to promote. Jadi, orang-orang Amerika memutuskan, yang ingin kami promosikan adalah Izetbegovic sebagai semacam Muslim moderat dan sekuler. Jenis Muslim yang kami sukai seperti Muslim di Turki. Ini terjadi sebelum era Erdogan. Jadi, kami mendapatkan sosok yang sekuler, pro-Barat, dan pro-NATO. Berbeda dengan Muslim yang tidak kami sukai, seperti di Iran atau Irak dan sebagainya. Ini adalah tipe yang kami sukai. Maka Amerika mendukung perjuangan Izetbegovic. Demikian sila set mendorong kemerdekaan Herzegovina. Seperti miswafura. Na Muslim in Ukraine sekitar 43% populasi. Men Serber ni itir hepersin. And saya ada Kroa. And then the rest were Croats. So they had to ignore this. Jadi mereka harus mengabaikan demografi Bosnia dan Herzegovina dan tetap mendorong kemerdekaan dengan mengetahui, dan mereka sangat menyadari hal ini, bahwa orang-orang Serbia tidak akan menerimanya. Karena mereka berkata, kami punya hak penentuan nasib sendiri secara nasional. Kami ingin tetap menjadi bagian dari Yugoslavia. Mengapa kami harus dipaksa keluar dari Yugoslavia hanya karena Izetbegovic? Dan kami jelas tidak ingin diperintah oleh seseorang yang seorang Islamis. Maka orang-orang Serbia di Bosnia-Herzegovina berkata, kalau begitu, kami ingin keluar. Kami ingin tetap menjadi bagian dari Yugoslavia. Tentu saja, mereka langsung dikecam habis-habisan oleh kekuatan Barat dan segera dikenai sanksi. Akhirnya, mereka dibom pada tahun 1994 dan 1995. In 1994 and 1995. Did anyone ever ask the Croats in Bosnia? Apakah ada yang pernah bertanya kepada orang Kroasia di Bosnia-Herzegovina? Karena saya ingat pernah mengunjungi seorang teman Kroasia di Herzegovina, dan dia menunjukkan kepada saya, di perbukitan, sebuah gua kecil, tempat mereka selama 190 tahun menjalankan agama Katolik secara sembunyi-sembunyi, karena dilarang di bawah Kekaisaran Ottoman dan masa pendudukan. Jadi apakah ada yang bertanya kepada orang Kroasia? Karena pada akhirnya, mereka sinti berbaik tetap bersama Yugoslavia, situasinya tempi memaksa. Yugoslavia if push came to shove. It would have been, absolutely would have been. But the problem. Itu memang akan terjadi. Namun masalahnya adalah, Kroasia telah keluar. Setelah Kroasia keluar dari Yugoslavia, orang-orang Kroasia di Bosnia dan Herzegovina berkata, oke, kami ingin bergabung dengan mereka. Kami ingin menjadi bagian dari negara Kroasia. Jadi mereka mendukung kemerdekaan ini karena mereka mengadakan referendum seperti yang ditetapkan oleh Badinter bahwa harus ada referendum di Bosnia dan Herzegovina. Badinter sangketistikan bahwa tak akan ada referendum secara nasional di seluruh Yugoslavia, melainkan referendum di masing-masing republik. Referendum di Bosnia dan Herzegovina itu diboikot oleh orang-orang Serbia karena mereka mengatakan bahwa referendum tersebut melanggar konstitusi Bosnia dan Herzegovina, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada perubahan konstitusi yang ditentang oleh salah satu dari 3 bangsa konstituen Bosnia dan Herzegovina. Orang Serbia menentangnya. Mereka adalah salah satu bangsa konstituen. Anda tidak bisa membuat konstitusi. Anda tidak bisa mengadakan referendum. Itu adalah pelanggaran konstitusi. Meskipun demikian, mereka tetap melanjutkan referendum tersebut. Namun di Turki,
tidak ada yang berkaitan dengan konstitusi. Sekarang, orang Kroasia mendukung ini karena mereka melihat kemerdekaan Bosnia sebagai langkah pertama. Langkah kedua, mereka akan memisahkan diri dari negara Bosnia yang merdeka dan bergabung dengan Kroasia. With Croatia, but even in Badinter's own terms. Namun bahkan menurut istilah Badinter sendiri, tidak ada suara yang cukup. Bahkan ketika orang Serbia tidak ikut serta memboikot referendum ini. Bahkan dengan itu, mereka tidak mendapatkan suara 2/3 yang diperlukan agar pemisahan Bosnia dan Herzegovina diakui. Namun demikian, mereka berkata, oke, itu sudah cukup bagi kami mengakuinya. Tapi kemudian, ini adalah salah satu temuan Badinter yang lain. Mereka menolak inti Yugoslavia sebagai negara sisa Yugoslavia. Dengan kata lain, ketika Uni Soviet bubar, Rusia menjadi negara penerus Uni Soviet. Mereka berkata, tidak, kami tidak akan mengakui inti Yugoslavia ini yang ingin tetap menjadi Yugoslavia, yang pada saat itu adalah Serbia dan Montenegro. Yugoslavia, which was at that time Serbia and Montenegro, it's a brand new state. You're going to have to Ini adalah TIU. Anda harus mengajukan kembali permohonan keanggotaan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentu saja, ketika Serbia dan Montenegro, sisa dari Yugoslavia, mengatakan, kami tidak akan mengajukan kembali karena kami adalah kelanjutan dari Yugoslavia, mereka langsung dikeluarkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, mereka memastikan sepanjang semua temuan Badinter itu bahwa mereka memberi penghargaan kepada para pemisah. Dan semua orang, Anda harus mengatakan 50% dari Yugoslavia ingin negara itu tetap ada. Orang-orang itu, 50% lebih yang ingin Yugoslavia tetap ada, benar-benar, secara tegas diabaikan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada apapun dari Badinter. Nothing from Badinter. Dan tentu saja, hal itu berlanjut, dan masih berlanjut hingga hari ini, sifat sewenang-wenang ini. Karena jika Anda melihat Kosovo saat ini, keluhan utama dari minoritas Serbia di Kosovo adalah bahwa mereka ingin keluar, mereka ingin bergabung dengan Serbia. Namun mereka tidak diberikan hak minoritas untuk benar-benar melakukan itu. Karena di dalam Kosovo, mereka sekarang diberitahu, tidak, kalian harus mematuhi konstitusi kalian sendiri. Separatisme adalah ilegal di Kosovo. Meskipun ketika menyangkut Kosovo, kita tidak mengakui bahwa Serbia mengatakan separatisme itu ilegal. Dan mereka tetap melakukannya. Dan dalam satu tarikan napas, mereka melakukannya. Jadi ini adalah sejarah 30 tahun tentang bagaimana kita secara sewenang-wenang memutuskan kepada siapa memberikan kekuasaan dan kepada siapa tidak. Dan karena itu, terimalah dan diamlah. Dan omong-omong, sekarang Kosovo, kalian akan memiliki pangkalan NATO terbesar di Balkan. Dan ini terus lanjut. Makasih banyak. And it will continue. Thank you very much. Exactly. And that's really very interesting because Tepat sekali. Dan itu sangat menarik karena ada temuan Badinter. Mereka mengatakan, oke, negara-negara penerus Yugoslavia adalah republik-republik. Jadi 6 republik. Serbia, Montenegro, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Slovenia, dan Makedonia. Mereka yang akan menjadi penerus, dan tidak ada perubahan pada batas-batas administratif tersebut. Sekarang itu menjadi perbatasan internasional. Tapi kemudian mereka berbalik dan mengubah posisi mereka terhadap Serbia. Mereka mengatakan, sebenarnya, Kosovo, yang saat itu diakui sebagai bagian dari Serbia, Kosovo ternyata bisa memisahkan diri dari Serbia. Jadi tiba-tiba mereka berkata, Kosovo bisa melakukannya. Kosovo bisa memisahkan diri. Kosovo can do it. Kosovo secede. Now, But not the Serbs in Kosovo, not the Serbs. Tapi tidak untuk orang Serbia di Kosovo, bukan untuk orang Serbia. Karena ada separatis yang baik dan separatis yang buruk, benar begitu. Jadi Kosovo, mereka bisa saja mengambil provinsi Kosovo itu. Mereka bisa memisahkan diri. Tapi bagaimana dengan orang Serbia? Minoritas Serbia di Kosovo? Tidak. Mereka tidak punya hak menentukan nasib sendiri. Tapi apa dasarnya? Karena yang mereka sebut Kosovo hanyalah sebuah provinsi yang dihuni oleh orang Albania. Sekarang, Albanians sudah ditinaniniuci. En setiap sebelum berpindah desa hukpad untuk nama Albania yang lain. Tidak berbalik yang disebut Kosovars. Dia mikis words native oath. Kosovars. Memang seperti ini. media may say it repeats about Kosovars. There's no such people. So there already exists an Albanian state
Jadi sudah ada negara Albania. Itulah sebabnya, menurut konstitusi Yugoslavia, orang Albania di Yugoslavia dianggap sebagai minoritas nasional, bukan bangsa konstituen, karena aspirasi nasional mereka sudah terpenuhi di negara Albania. Jadi mereka berkata, oke, Kosovo ada sebagai negara, jadi kami akan memberikan ini kepada orang Albania. Tapi bagaimana dengan orang Serbia, yang bagaimanapun juga merupakan bangsa konstituen Yugoslavia? Mereka punya negara sendiri, Serbia. Nimampetimli sebagai Serbia. Skara, and is now stepper, sedium Israel hilaid nal buins. Dominated, but now deemed a state. Do you have an answer for that? I mean, Apakah Anda punya jawaban untuk itu? Maksud saya, jawaban yang didasarkan pada pemikiran geostrategis Barat. Maksud saya, bukankah akan lebih mudah menghilangkan masalah Serbia dengan membiarkan mereka bergabung kembali dengan Serbia? Dan dengan demikian, hanya menyisakan Kosovo yang sepenuhnya indah dan patuh pada Barat. Kosovo left? Well, I think they went out of their way to humiliate. Saya rasa mereka benar-benar berusaha keras untuk mempermalukan orang-orang Serbia sebisa mungkin. Dan saya juga berpikir mereka menganggap bahwa jika mereka melakukan itu, maka hal tersebut akan memberi inspirasi yang masih menjadi masalah bagi mereka saat ini, bahwa orang-orang Serbia di Republika Srpska di Bosnia dan Herzegovina akan ingin memisahkan diri. Dan memang jelas mereka ingin memisahkan diri. Mereka ingin bergabung dengan Serbia. Jadi mereka menciptakan berbagai cara yang rumit untuk menekan orang-orang Serbia, berusaha mempermalukan mereka sebisa mungkin. Jadi orang-orang Serbia harus tetap tinggal di Kosovo, pada dasarnya di dalam kantong-kantong mereka, di provinsi yang didominasi oleh Albania ini. Dan orang-orang Serbia di Republika Srpska harus tetap berada dalam negara Bosnia dan Herzegovina, yang sebenarnya bahkan bukan negara dalam arti yang sesungguhnya. Which isn't really even any kind of a state. So they just went through all of these procedures. Jadi mereka menjalani semua prosedur ini hanya untuk memastikan bahwa orang Serbia dipermalukan sebisa mungkin. Tapi ada juga aspek lain, yaitu jelas semacam politik pecah belah. Maksud saya, selama semua orang saling membenci dan terus-menerus berkonflik satu sama lain, maka kawasan Balkan menjadi cukup mudah untuk dikelola. Maksud saya, Jerman jelas memelopori hal itu selama Perang Dunia II. Tetapi, pada dasarnya Uni Eropa, di bawah pengaruh Jerman, telah support how to embrace Mainz, Sophie Yugoslavia. It's done exactly the same thing to the former Yugoslavia. You know, it's so ugly. Kamu tahu, ini sangat buruk. Ini sangat buruk, karena juga memakan begitu banyak nyawa. Ini juga sangat buruk dari segi hukum internasional, karena merusak semua prinsip-prinsip tersebut. Dan tentu saja, salah satu hal yang tidak pernah diingat oleh orang-orang ini adalah bahwa presiden yang mereka buat akan dipelajari oleh pihak lain. Jadi sangat ironis bahwa sekarang Rusia yang berkata, lihat, kami hanya mengulangi pendekatan kalian di Ukraina. Bisa menunjuk saya sebagai kaptennya, Niman named Anham Nabostis, and Avrita Brace kehendak mereka kepada pifrain sebagai ini. This way of implementing their will on others. Well, that was it. Because Ya, itulah intinya. Karena dalam kasus Rusia, mereka memang mengatakan pada saat itu bahwa ketika Barat buru-buru mengakui Kosovo pada tahun 2008, baiklah kami akan belajar dari ini. Dan mereka pun melangkah maju. Dalam kasus Crimea pada tahun 2014, mereka berkata, baiklah, kami akan mengadakan referendum. Maksud saya, mereka benar-benar mengadakan referendum. Di Kosovo, mereka hanya mengakui deklarasi dari parlemen Kosovo. Tapi di Crimea, mereka mengadakan referendum. Dan tentu saja Barat berkata, oh, semua ini ilegal. Ini ilegal. Ini adalah bagian dari Ukraina. Sekarang, apa dasar klaim mereka bahwa itu adalah bagian dari Ukraina? Nah, pada tahun 1991, pada saat pembubaran Uni Soviet yang pada dasarnya ilegal dan inkonstitusional, tidak pernah ada dasar hukum untuk apa yang terjadi. Pada saat itu, di Belovest, Desember 1991, itulah perbatasan Ukraina. Perbatasan itu kemudian menjadi batas internasional yang wajib kita akui untuk selamanya. Namun Rusia kemudian berkata, mengapa kami harus melakukannya? Maksud saya, ketika menyangkut Serbia, kalian mengatakan tidak akan mengakui perbatasan Serbia. Padahal sebelumnya, pada 1991-92, kalian mengatakan bahwa itulah batas internasional Serbia. Lalu kalian berbalik dan berkata,
Tidak, itu bukan batas internasional. Kami akan mendeklarasikan provinsi ini sebagai negara merdeka. Jadi kami akan melakukan hal yang sama. Mengapa kami harus diwajibkan mengakui keadaan pada Desember 1991 sebagai sesuatu yang berlaku selamanya? Jadi, Rusia melakukan tubuh dalam khusus Crimea. Dan kemudian, tentu saja mereka melakukan itu pada awalnya di Donbas, wilayah Donetsk dan Lugansk. Lalu tentu saja mereka menambahkan Kherson dan Zaporozhye. Jadi mereka berkata, oke, ini sekarang bagian dari Federasi Rusia. Sekarang, Barat berteriak, oh, hukum internasional, kamu tidak bisa mengubah perbatasan internasional. Tapi kalian melakukan itu dalam kasus Yugoslavia. Kalian langsung aja membubarkan sebuah negara yang sudah ada. Kalian melakukannya tidak hanya melanggar Akta Akhir Helsinki, 1975. Bukan hanya semua deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana pada dasarnya, kalian tidak seharusnya mengakui segala bentuk pemisahan diri. Itu dianggap sebagai bagian dari tindakan tidak bersahabat terhadap negara lain. Deklarasi tahun 1970 tentang tindakan terhadap Barat. Kamu melakukannya, memecahnya, dan kamu sama sekali tidak peduli bahwa kamu sedang mengutak-atik perbatasan internasional. Dan sekarang tiba-tiba, oh, perbatasan internasional Ukraina, kita tidak bisa melakukan apa-apa soal itu. Ini tidak lain hanyalah kemunafikan dan oportunisme total. Tidak ada prinsip di sini. Maksud saya, coba baca deklarasi Badinter itu. Beberapa temuan hukum paling konyol dari para ahli hukum konstitusi terkemuka di Eropa Barat. Omong kosong yang mereka hasilkan. Lalu kamu lihat bagaimana tiba-tiba kekuatan Barat dengan sangat khidmat menyatakan, kita harus mematuhi hukum internasional. Kita tidak bisa begitu saja mulai mengubah perbatasan internasional. Padahal, itulah yang kalian lakukan. Kalian melakukan itu berulang kali terhadap Yugoslavia. Bisakah Anda jelaskan kepada saya, mungkin juga, apa yang Anda ketahui tentang alasan Jerman? Karena Jerman baru saja muncul pada tahun 1991 sebagai pemenang terbesar dari berakhirnya Perang Dingin. Pada dasarnya, kita menyebutnya reunifikasi, tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi. Itu seperti Jerman Barat menelan Jerman Timur. Negara Jerman Timur mati. Ia mati dan lenyap, dan institusinya dibongkar. Para elitnya pada dasarnya disuruh pergi dan tidak kembali. Semuanya digantikan, bukan? Itu seperti Jerman Barat menelan Jerman Timur. Dan pada saat yang sama, kita kemudian melihat perpecahan baik Uni Soviet maupun Yugoslavia. Yugoslavia benar-benar dipecah dengan kapak. Dan Cekoslowakia, kita menyebutnya perceraian beludru. Saya tidak punya pendapat tetap tentang yang satu itu. Tapi tentang Yugoslavia, apa yang membuat Jerman Barat begitu keras terhadap Yugoslavia? Ini pertanyaan yang sangat menarik karena kita kembali ke tanggal 3 Oktober 1990, Hari Penyatuan Kembali Jerman. Helmut Kohl, Kanselir Jerman, mengirim telegram kepada setiap kepala negara di dunia dan menyatakan bahwa mulai saat itu hanya perdamaian yang akan berasal dari tanah Jerman. Dan ini persis kata demi kata, seperti yang tercantum dalam perjanjian 2+4 yang diselesaikan dengan tergesa-gesa pada 12 September, jadi hanya beberapa minggu sebelum reunifikasi. Jadi perjanjiannya adalah solusi damai dari Jerman. Dalam beberapa bulan, Helmut Kohl yang sama, Hans-Dietrich Genscher yang sama, Menteri Luar Negeri Jerman, melanjutkan dan pada dasarnya mendorong hal ini. Mereka mendorong to a graceful 20 bidesa, memanari Iver Kroasia dan Slovenia. Mentita apri Stefa Ilkiman to achieve for more. Didn't care who would object to what they were doing. So what was really behind this? Well, you had, I think, Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di balik ini semua? Menurut saya, Jerman sedang menegaskan dirinya di Eropa, bertentangan dengan semua pernyataan yang pernah mereka buat. Sejujurnya, saya harus mengatakan, ini sudah menjadi pola Jerman sejak reunifikasi. Saya rasa mereka selama ini bersikap baik. Jerman seolah-olah bersikap baik selama bertahun-tahun. Oh, kami berbeda. Kami sudah berubah. Kami tidak tertarik pada segala bentuk agresi. Kami ingin bekerja sama dengan tetangga kami, dengan semua mitra kami. Kami tidak akan melakukan hal-hal yang dulu pernah kami lakukan.
Lihat Jerman sekarang. Jerman sekarang secara terbuka mengatakan, kami sedang berkonflik dengan Rusia. Itu yang dikatakan Kanselir Merz beberapa hari lalu. Annalena Baerbock berkata, kami sedang berperang dengan Rusia. Hampir tidak terpikirkan sebelumnya ada pemerintah Jerman yang akan mengatakan hal seperti itu. Hij mengisgaskan balitugnya nih. Jadi, mengiswapeng nol. Itself. So he did it initially. Croatia and Slovenia were their allies. They're allies in Kroasia dan Slovenia adalah sekutu mereka. Mereka adalah sekutu dalam Perang Dunia II. Jadi pada dasarnya, mereka sedang memulihkan kembali kepentingan historis mereka di Balkan, sekaligus kebencian mereka. Kebencian mutlak mereka terhadap Serbia. Ini adalah kebencian yang dalam dan patologis terhadap Serbia, yang sudah ada sejak abad ke-19. Anda bisa melihat sebagian dari itu sekarang dengan munculnya kembali kebencian terhadap Rusia. Hal itu meresap di seluruh media Jerman. Jika Anda berbicara dengan orang Jerman, mereka akan mengatakan bahwa perbedaannya sangat jelas. Media Jerman benar-benar dipenuhi dengan kebencian terhadap Rusia, mengingatkan pada masa-masa tahun 1930-an, semangat permusuhan terhadap Rusia, dan penolakan untuk mempertimbangkan bahkan sedikit saja sudut pandang yang berbeda dari itu, atau mencoba mendengarkan argumen dari pihak Rusia, atau semacamnya. Ez sapflonlich terhaukan haus perthu, de mahata publik di Jerman. You don't get any of that in German public discourse at all. Yeah, and let's not forget all of these other hypocrisies. Ya, dan jangan lupa semua kemunafikan lainnya. Dan hal-hal ini perlu disorot karena ini semacam skizofrenia nasional, bukan? Juga, permainan Muslim, baik versus Muslim buruk di Jerman. Ketika mereka bilang tidak akan pernah lagi, maksudnya tidak akan pernah lagi terhadap orang-orang yang mereka sukai. Tidak pernah, maksud saya, tidak ada genosida tanpa Jerman. Maksud saya, itu salah satu dasar Eropa, bukan? Jadi saat ini, genosida terhadap populasi Muslim, populasi Gaza, populasi Palestina, karena mereka bukan hanya Muslim, mereka juga Kristen, Yahudi, dan lainnya. Itu salah satunya. Dan tentu saja, pada saat yang sama, sambil membenarkan genosida di sana, mereka berteriak soal apa yang dilakukan China terhadap minoritas Muslim di Xinjiang. Itu seperti, benar-benar membuatmu terkejut, tapi itu menunjukkan bahwa semua tindakan bicara ini, semua tindakan bicara moral ini, murni bersifat geostrategis. Tidak, bukan geostrategis, memandang pentingsional. Dengan sesuatu yang benci, ancung tiat. Interest based on who you want to hate and who not. Absolutely, absolutely. Tentu saja. Jelas ada orang Palestina. Mereka sama sekali tidak peduli. Mereka berkata, kami punya hubungan khusus dengan Israel karena sejarah kami. Jadi itu berarti Anda mendukung segala bentuk pembantaian mengerikan, kekejaman. Anda tidak peduli karena Anda punya hubungan khusus dengan Israel. Jadi mereka tidak peduli soal itu. Tapi mereka peduli soal Chechnya. Selama tahun-tahun perang Chechnya di Rusia, orang Jerman berada di garis depan, benar-benar marah dengan apa yang terjadi pada orang Chechnya. Jadi mereka adalah Muslim yang baik, karena mereka melawan Rusia. Dan sekali lagi Anda melihat, ini memperkuat pola, karena ini semacam yang dilakukan Nazi Jerman. Mereka juga membuat semua pembedaan ini. Muslim mana yang akan kita dukung? Jadi kita akan mendukung tentu saja Muslim di Bosnia dan Herzegovina. Mereka baik karena mereka melawan Serbia. Jadi kita akan mendukung Muslim. Di dalam Uni Soviet, mereka akan berada di pihak kita, mirip seperti Muslim di Turki. Jadi pada dasarnya Anda hanya membuat keputusan sewenang-wenang sepenuhnya berdasarkan permainan geopolitik apapun yang sedang Anda mainkan. Anda menyebutnya sebagai geostrategis, tapi Anda bahkan tidak benar-benar melihat bagaimana Jerman diuntungkan dari ini. Tapi apa yang dilakukan Jerman sekarang, yang cukup cerdas, dan mereka telah belajar dari sejarah, adalah jangan sampai terisolasi. Selalu tetap bersama kelompok. Itu kesalahan besar yang kita buat di Perang Dunia Berat dan Perang Dunia II. Kita terisolasi. Jadi kali ini, Anda harus tetap bersama kelompok di atas segalanya. Pastikan Anda punya orang Yahudi di pihak Anda. Make sure that you've got the Jews on your side. Don't go against that. That's always a bad idea. Jangan melawan itu. Itu selalu ide yang buruk. Pastikan kamu bersama Amerika Serikat dan Inggris. Jadi selama kamu bagian dari mayoritas, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau.
Dan itulah sebabnya Jerman sangat senang untuk terus melakukan pembantaian, mendanai pembantaian di Palestina, mempersenjatai Israel, dan pada dasarnya lolos begitu saja dengan mengatakan, oh kami punya hubungan khusus, kami harus mendukung Israel karena sesuatu atau lainnya. Argumen yang sepenuhnya dibuat-buat, karena itu bukan pandangan Jerman pada tahun 1970-an. Helmut Schmidt tidak berpikir bahwa, oh, kita harus mendukung Israel karena apa yang terjadi pada tahun 1930-an dan 40-an. Ini hanyalah sesuatu yang sekarang dibuat-buat oleh Jerman, bahwa tahun 30-an dan 40-an harus membimbing kebijakan kita terhadap Israel. Banyak dari konsep-konsep ini sebenarnya dibuat-buat dan muncul entah dari mana. Lalu kemudian Anda mengklaim bahwa memang selalu seperti itu. Terutama tindakan-tindakan berbicara yang diulang-ulang, yang menanamkannya ke dalam benak masyarakat. Misalnya, mari kita ambil contoh lain, tatanan internasional berbasis aturan. Mereka membuatnya seolah-olah istilah itu sudah ada sejak tahun 45. Padahal, istilah expect saya berperang dari 10 tahun lalu. Karena sebelumnya itu orang menyebut seperti itu. Mahasiswa yang lain, dan semacam menderak tanah juga semi rebut snel. Benar, sungguh luar biasa bahwa mereka melakukan ini. Mereka menciptakan tatanan berbasis aturan, dan bagi pengamat yang tidak curiga, itu terdengar bagus. Ya begitulah cara kita di Barat suka memandang diri kita sendiri. Kita percaya pada aturan, kita percaya pada keteraturan, kita percaya pada cara yang beradab untuk menyelesaikan perselisihan. Kecuali ketika Anda mulai melihat contoh-contoh sejarah, justru sebaliknya yang terjadi di Yugoslavia. Anda secara konsisten mengabaikan semua aturan, melanggar semua aturan, dan langsung menjalankan kebijakan yang benar-benar destruktif yang sudah pasti berakhir dengan perang. Entah bagaimana, inilah cara Barat masih ingin memandang dirinya sendiri. Contoh menarik lainnya saya kira, ketika kita berbicara tentang Jerman, adalah Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia. Sebuah entitas yang bimuan tidak masuk akal, berbentuk pada Spolis Main Dewan Amanan PBB. In 1993 by the UN Security Council, Russia unfortunately was kind of absent without. Sayangnya, Rusia saat itu seperti absen tanpa izin dan mendukung hal ini. Dan kemudian, tentu saja, mereka pada dasarnya telah mengirim orang-orang Serbia, hampir seluruh pimpinan Serbia ke penjara dengan hukuman seumur hidup. Maksud saya, hukuman seumur hidup sudah menjadi hal biasa. Para pemimpin Serbia semuanya menjalani hukuman seumur hidup. Mereka menjalani 25 tahun, mengajukan gerasi, tidak ada gerasi. Dan tentu saja, ini adalah courts yang jauh lebih keras dan menimbulkan kepada dikubur jauh eterin danyu. Sekarang lebih pengirmabelan Nuremberg pertama, dan beberapa pemilik utama yang dieksekusi, tapi tidak disentidi. Beberapa di badan, di Ice-T, dapat bebaskan. Some were acquitted, and then you have somebody like Albert Speer. Lalu ada seseorang seperti Albert Speer yang sebagai menteri persenjataan jelas terlibat dalam kejahatan perang. Dia dihukum 20 tahun penjara dan kemudian hidup 20 tahun lagi dalam masa pensiun, menjalani hidup yang sangat nyaman, menulis buku, memberikan wawancara, dan sebagainya. Belum lagi para Nazi tingkat bawah, SS, dan sebagainya yang tidak melakukan apa-apa, tidak pernah terjadi apa-apa pada mereka di Jerman Barat pasca perang. Tapi sekarang, orang Jerman malah menangkap orang Serbia. Mereka bisa menangkap seorang Serbia, memasukkan Serbia itu ke penjara selama 40 tahun. 40 tahun untuk kejahatan yang tidak sebanding dengan apapun yang dilakukan Nazi. Jadi sekali lagi, orang Jerman menampilkan ini seolah-olah, wah, karena masa lalu kami yang khusus, kami sangat peduli dengan kejahatan perang. Kami merasa harus benar-benar melanjutkan proses ini. Kejahatan perang yang dilakukan oleh mereka yang bukan di pihakmu, itulah yang dianggap buruk. Kita melihatnya saat ini, bagaimana mereka peduli terhadap satu kejahatan perang ketika itu dilakukan oleh Rusia, tetapi tidak terhadap yang lainnya. Kita melihat bagaimana mereka peduli terhadap setiap jiwa yang tewas pada 7 Oktober, namun tidak terhadap satu pun yang tewas dalam serangan udara.
That's right. That's it. That's exactly how you Benar. play the game. Begitulah cara permainannya dijalankan. Persis seperti 7 Oktober. Dan setiap kali muncul di berita, selalu saja 7 Oktober, 7 Oktober, 7 Oktober. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Maksud saya, berapapun yang meninggal. Atau sebelumnya. Tepat atau sebelumnya. Selalu saja tidak pernah membahas apapun yang terjadi sebelumnya. Jadi seperti ketika sejauh orang membicarakan Yugoslavia hari ini, mereka hanya menyoroti satu peristiwa. Oh, Srebrenica. Oh, Srebrenica. Okay, that's in July. Oke, itu terjadi pada Juli 1995. Lalu bagaimana dengan apa yang terjadi sebelumnya? Ada 4 tahun yang mendahului Srebrenica. Nah, tidak ada yang mau membicarakan itu. Kita hanya memilih satu peristiwa, mengambilnya sepenuhnya di luar konteks, lalu tentu saja memberikan gambaran yang sangat menyimpang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi itulah cara cerita-cerita ini dibangun, dan dari situ kita diberitahu siapa yang baik dan siapa yang jahat. Jadi seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelum 7 Oktober, tidak ada yang terjadi setelahnya. Setasa, sehingga membicarakan 7 Oktober. And we must just point out, George, I think that it is. Dan kita harus menunjukkan, George, menurut saya itu benar-benar kebetulan sejarah, bahwa kita sendiri selalu berada di pihak yang benar dalam sejarah. Itu murni kebetulan. Jika suatu saat kita tidak berada di pihak yang benar dalam sejarah, kita baru mengetahuinya 200 tahun kemudian. Lalu kita semacam menebusnya dengan menambahkan catatan kaki di email. Misalnya, mengakui tanah adat milik masyarakat tersebut, dan sebagainya. 200 tahun kemudian. Bolehkah saya beralih sebentar dan membahas ini? Bagaimana cara kerja Barat, atau bagaimana mentalitas ini bekerja, dengan mengutip Anda dari buku Anda? Karena Anda memiliki bagian yang indah, di kesimpulan di mana Anda mengutip Tony Blair. Where you quote Tony Blair, where he said, Di tahun 1999, dia berkata, keberhasilan NATO di Kosovo akan menjadi penangkal terbesar bagi para tiran di seluruh dunia dan seruan terbesar untuk demokrasi. Itulah sebabnya, apapun yang diperlukan, kita harus berhasil. Dan kebijakan kebiadaban brutal yang disebut pembersihan etnis harus gagal dan terlihat gagal, kata Blair pada tahun 1999. Semua itu mengingatkan kita pada apa yang kita dengar tentang Ukraina. Bukan, nada dan gayanya mirip. Sisakana naling. Can you speak to That's right. No, that's right. And of course, what Benar. they did in Dan tentu saja apa yang mereka lakukan jelas-jelas sepenuhnya ilegal. Itu justru menghasilkan efek yang benar-benar berlawanan dari apa yang mereka inginkan. Seharusnya itu bersifat kemanusiaan, tetapi nyatanya benar-benar merusak dan menghancurkan. Katanya, mereka berusaha mencegah kejahatan perang. Namun, menurut ICTW, itu justru meningkatkan kejahatan perang. Dan kemudian tentu saja, gelombang pengungsi yang katanya memicu pengeboman. Gelombang pengungsi itu tentu saja meningkat secara eksponensial akibat pengeboman tersebut. Tetapi karena Serbia relatif mudah dikalahkan, NATO dan Tony Blair pun banyak memuji diri sendiri. they went in for a lot of self-congratulation. Oh, fantastic, we did this. We won. Oh, luar biasa. Kita berhasil melakukan ini. Kamu tahu, kita menang. Kita berhasil mengalahkan mereka. Bukan hanya menang, kamu seperti seorang petinju. Kamu memenangkan pertarungan, tapi kamu juga merasa bahwa kamu adalah pihak yang baik. Dan tentu saja, itulah kesombongan yang akhirnya membawa pada serangan ke Afghanistan. Tapi tentu saja, Irak, hanya sedikit lebih dari 2 tahun kemudian, karena mereka berpikir, ya, jelas, kita adalah pihak yang baik. Mengalahkan Afghanistan akan cukup mudah, dan Irak yang sudah sangat lemah. Irak sudah lebih dari 10 tahun berada di bawah sanksi. Lalu kita akan punya kesempatan lagi untuk memberi selamat pada diri sendiri. Kami mengalahkan tiran Saddam Hussein dan segala hal lainnya. Tapi kemudian, seperti yang Anda katakan, ketika perang ini berjalan salah, yang terjadi adalah, Anda tahu dalam beberapa tahun saja ada revisi cepat. Ya, itu adalah kesalahan. Mungkin seharusnya kita tidak melakukan itu. Jadi Anda berpikir, apa konsensusnya sekarang? Ya, seharusnya kita melewatkan yang satu itu. Tapi tidak ada yang mengatakan itu pada saat itu. Mereka berkata, hey, kita harus masuk. Kita masuk ke Irak. Dan when I think breath, minorities self-trades.
Although these people are still proud of what they did, even if Meskipun orang-orang ini masih bangga dengan apa yang mereka lakukan, bahkan jika mereka mengatakan Irak adalah kekacauan, mereka tetap mengatakan bahwa bagus Saddam Hussein sudah pergi. Dan kamu tahu, secara keseluruhan, hasil yang baik telah tercapai, meskipun caranya berantakan. Dan jika saya bertanya kepada orang-orang yang berkata, kamu tidak boleh menyerang negara berdaulat, lalu saya bilang, tapi kalian menyerang Irak kan? Mereka akan berkata, itu tidak sama, tidak bisa dibandingkan. Yang satu adalah kediktatoran, yang lain adalah demokrasi yang sedang berkembang. Mereka tidak. Maksud saya bilang ke mereka, lihat, tapi hukum internasional tidak peduli dengan sistem politik. Biasanya mereka menjawab, tidak bisa dibandingkan. Dia hampir membunuh jutaan orang di negaranya sendiri. 5 juta. in his own country, 5 million. That's right. Well, that's exactly right. And Ya, itu benar sekali. Dan itulah pembenaran-pembenaran yang dikemukakan pada saat itu dalam perdebatan tentang invasi Irak. Dan kami bilang, lihat, saya berargumen, ini adalah negara berdaulat. Maksud saya, jika Anda melihat piagam PBB, tidak ada dalam piagam PBB yang mengatakan bahwa tidak semua negara demokrasi Anda tahu bebas diserang. Anda bisa menyerang suatu negara jika Anda tidak suka bentuk pemerintahannya. Tidak ada dalam piagam PBB yang mengatakan bahwa semua negara, terlepas dari pengaturan domestik mereka, boleh diserang. Tapi kemudian orang-orang ini membuat ekstrapolasi hukum internasional yang mengada-ada, seperti yang saya katakan tentang Komisi Badinter, dan kemudian Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia. Mereka mengada-ada hal ini. International Criminal Tribunal for former Yugoslavia, they make this saying, yeah, but the way international law has evolved. Ya, tapi cara hukum internasional berkembang bahwa negara-negara tertentu sebenarnya tidak memiliki legitimasi. Jadi karena mereka tidak demokratis, karena mereka tidak benar-benar melindungi rakyatnya sendiri, mereka tidak memiliki kekebalan dari serangan pihak lain. Itulah benih dari seluruh gagasan tanggung jawab untuk melindungi, bahwa Anda sebenarnya bisa secara sewenang-wenang memutuskan bahwa negara-negara tertentu tidak melindungi penduduknya, sehingga pihak lain bisa masuk dan mengebom, menggulingkan, atau melakukan apapun yang mereka inginkan. Jadi mereka mengatakan bahwa itu adalah argumen yang digunakan tentang Irak. Dan kamu benar, masih ada orang yang membenarkan Irak. Ya, setidak kita menyingkirkan Saddam Hussein. Saddam Hussein. But because so many Americans died and Tapi karena begitu banyak orang Amerika yang tewas, dan perang itu jelas menjadi sangat tidak populer di Amerika Serikat, hal itu masih menjadi semacam rasa malu. Dan perang itu didasarkan pada kebohongan. Anda tidak bisa mengabaikan kebohongan yang disebarkan tentang senjata pemusnah massal. Jadi ini memang menjadi semacam aib. Karena itu, orang-orang tidak terlalu ingin membicarakannya. Hal yang sama terjadi dengan Vietnam. Perang Vietnam sangat populer pada masa-masa awal. Namun, ketika perang itu perlahan-lahan menjadi tidak populer dan tampaknya tidak ada tanda-tanda akan berakhir, Amerika pun mengakhirinya. Dan kemudian tampaknya semua orang menentangnya sejak awal. Seolah-olah Anda akan kesulitan menemukan siapapun yang mendukungnya. anyone at all who was for it, of course I was against Vietnam. Ya, tentu saja saya menentang Vietnam. Begitulah biasanya cara kerja hal-hal seperti ini. Jika berhasil, atau setidaknya berhasil menurut mereka, seperti mereka menganggap Yugoslavia berhasil karena pada akhirnya menyerah. Tidak dalam segala hal, tapi setidaknya menyerah setelah 11 minggu pengeboman, maka mereka saling memberi selamat dan terus membicarakan betapa hebatnya intervensi ini. Jika tidak berhasil, mereka akan berkata, ya memang tidak berhasil. Perang yang salah di tempat yang salah pada waktu yang salah. Tahu kan? Semoga lebih beruntung lain kali. Jadi menurut saya, itulah pandangan yang berlaku dalam kasus Irak, dan tentu saja sebelumnya di Vietnam, dan sampai batas tertentu juga di Libya. Yeah, and when it Ya, dan ketika itu tidak berakhir dengan baik, terutama jika kamu harus keluar, lalu kamu juga memberlakukan sanksi yang sangat berat, hanya untuk mencekik sisa-sisa kekacauan yang telah kamu ciptakan. Dan saat ini Afghanistan sedang mengalami hal itu, bukan? Tapi, ya sudahlah.
But anyhow, And it's true of Vietnam as well. United States. Hal yang sama juga terjadi di Vietnam. Sebagai bagian dari Perjanjian Damai Paris, Amerika Serikat menjanjikan bantuan dalam jumlah besar kepada Vietnam untuk membantu membangun kembali negara itu. Tidak sepeser pun diberikan. Amerika Serikat tidak mengeluarkan 1 sen pun untuk Vietnam setelah Perjanjian Damai Paris. Sanksi memang tidak berlaku, tetapi sanksi tetap diberlakukan sampai terjadi perubahan rezim yang diinginkan oleh Barat. That the West desires. and for some reason, the West can understand how it Dan entah kenapa, Barat tidak bisa memahami bagaimana mungkin negara-negara biadab seperti Vietnam dan India dan sebagainya tidak berpihak kepada mereka ketika berurusan dengan Rusia dan Tiongkok. Itu sulit dipahami. Kenapa? Mengapa bisa begitu? Tapi bagaimanapun, sebagai pertanyaan terakhir untuk menutup diskusi ini, apakah Anda akan mengatakan bahwa Yugoslavia adalah penutup dari kemenangan Barat dalam Perang Dingin, atau justru cetak biru baru tentang gemapkan hegemoni selama mungkin? implement hegemony for as long as you can? I think it was. Saya rasa ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya rasa itu adalah awal dari semacam momen pasca, momen unipolar. Ya, dan menurut saya sangat menarik bahwa dengan runtuhnya Uni Soviet, ini menjadi kesempatan bagi Barat untuk pada menunjukkan dominasinya terutama di benua Eropa, tapi kemudian meluas ke Eurasia. Bagi Barat, Eurasia, and then small, semua selalu membantu. Uni Soviet lah yang menghancurkan kekuatan Wehrmacht, dan Barat harus menggrenzu. That broke the back of the Wehrmacht, and the West had to accept this. The West had to accept that this outcome. Barat harus menerima bahwa hasil dari perang ini adalah Eropa Timur tetap berada dalam lingkup pengaruh Soviet dan Uni Soviet menjadi kekuatan militer yang sangat tangguh. Dan Barat benar-benar sangat tidak senang dengan hal ini. Jadi dalam arti tertentu, ketika kekuatan itu runtuh dari tahun 1999 hingga 1991, sekarang kita bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya kita inginkan sejak awal. Maka dorongan terhadap Yugoslavia sebenarnya merupakan bagian dari dorongan terhadap Rusia. Hal langsung sangat lama. Ini sejak tahun 1930-an. Bahkan sebelum itu, upaya untuk mendorong Rusia keluar dari Eropa sepenuhnya. Yugoslavia dipandang sebagai pengganti Rusia. Rusia selalu terlibat di Balkan. Russia had always been involved in the Balkans. The British had problems with Russian involvement in the Balkans. Inggris pernah mengalami masalah dengan keterlibatan Rusia di Balkan. Orang Serbia dipandang sebagai sekutu Rusia. Mereka kemudian khawatir, mungkin pihak lain juga akan memandang Rusia sebagai sekutu. Mungkin orang Bulgaria akan memandang Rusia sebagai sekutu. Jadi alasan serangan terhadap Yugoslavia adalah untuk mendorong Rusia keluar dari Eropa sekali dan untuk selamanya. Tidak jauh berbeda seperti yang saya katakan dengan proyek-proyek Eropa sebelum Mem 39. Dan dalam beberapa hal itu masih berlanjut hingga hari ini. Hasil dari perang di Bosnia dan Herzegovina serta di Kosovo tidak sepenuhnya memuaskan bagi Barat. Mereka harus menerima Bosnia dan Herzegovina yang terpecah. Tujuan Barat adalah negara Bosnia dan itu akan menjadi anggota NATO dan akan menerima perintah dari Brussels. Mereka harus menerima konfederasi longgar yang terdiri dari subnegara Bosnia ini. Dan itulah yang mereka lakukan sekarang. Sekarang setelah mereka menyingkirkan pemimpin ini, Milorad Dodik, dari kekuasaan di Republik Srpska, inilah kesempatan Barat untuk membatalkan apa yang harus mereka terima pada tahun 1995 di Dayton, yaitu pembentukan entitas Serbia. Sekarang mereka bisa saja bergerak dan mencoba membubarkan entitas Serbia sepenuhnya di Bosnia dan Herzegovina. Hal yang sama terjadi dengan Serbia dan Kosovo. Mereka masih belum bisa memaksa Serbia untuk melepaskan Kosovo. Itulah sebabnya Barat terus melanjutkan agenda ini. Karena selama orang-orang Serbia masih ada di sana, entah bagaimana, Rusia tetap mempertahankan kehadiran atau semacam pengaruhnya di Eropa. Ada banyak sekali cerita di media tentang bagaimana Rusia membuat masalah di Balkan, agen-agen Rusia, semua masalah ini dengan Vučić. Dia jelas bekerja sama dengan Rusia. Dan Dodik juga bersama Rusia. Ini adalah obsesi yang terus-menerus bahwa entah bagaimana, kita belum mendapatkan semuanya.
seluruh KUA yang seharusnya ada di barat, Thick Step harus berbagi dengan Rusia. Door Stein Desword Tensword Pang EU, semanim barat Ithwurnokord dominasi geopolitik tebelnya. So in therefore, in the Winthia, and in Carmetesis Halford Mackinder, Inisianis daratan Eurasia. Of the dominance of the Eurasian landmass. Yeah, and it's just a repetition of the Ya, stupidity of dan ini hanyalah pengulangan dari kebodohan untuk tidak menerima jawaban ya, karena Serbia ingin bergabung dengan Uni Eropa. Serbia juga mengatakan, kami tidak akan bergabung dengan NATO. Mereka mengatakan, kami netral secara militer. Kami sebenarnya akan berinteraksi dengan semua pihak. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa diterima oleh orang-orang tersebut. Bagi mereka, harus semuanya untuk kita dan semuanya melawan yang lain. Atau tidak sama sekali. Atau kami sendiri, adigan de masni. You are yourself part of That's the right. problem. And exactly, they tell the Serbs, you want to join the EU. Mereka mengatakan kepada Serbia, kalian ingin bergabung dengan Uni Eropa, itu tidak akan terjadi. Tapi itulah syaratnya. Seperti yang saya katakan, kalian harus melakukan dua hal. Kalian harus menerima kehilangan Kosovo, benar-benar melepaskan Kosovo sekali dan untuk selamanya. Menerima bahwa itu adalah negara merdeka. Dan kalian harus memutus hubungan dengan Rusia, memberlakukan sanksi terhadap Rusia, memutus semua perdagangan dengan Rusia. Itulah syarat-syaratnya. Jika kalian ingin bergabung dengan klub kami, itulah yang harus kalian lakukan. Mereka tidak mau melakukan itu. Mereka ingin menjadi bagian dari Uni Eropa, tapi mereka tidak mau mengorbankan segalanya. Tapi itulah yang dituntut orang Eropa dan Amerika dari mereka. That's what the Europeans and the Americans are demanding of them. Yeah, and of course, naturally, this. Ya, dan tentu saja, secara alami, ini justru menyebabkan efek yang berlawanan, persis seperti di Georgia. Georgia sudah belajar dari pengalamannya. Orang-orang Serbia tahu bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya berpihak pada satu kubu saja. Anda harus bermain dengan semua pihak. Maaf, dan saya tahu tadi saya bilang itu pertanyaan terakhir. Tapi ada satu pertanyaan lanjutan terakhir. Karena Anda tadi menariknya mengatakan bahwa yang ingin dicapai Barat di tahun 90-an adalah benar-benar mendorong Rusia keluar. Ini agak bertentangan dengan interpretasi bahwa Barat terlena karena merasa telah memenangkan Perang Dingin dan menghancurkan Uni Soviet, sehingga tidak memperhatikan Rusia. Karena yang Anda maksudkan adalah mereka sebenarnya masih cukup memperhatikan untuk benar-benar mencoba menarik apapun keluar dari orbit negara penerus. But for steps to work toward the forward. The successor state. How do you see that? Well, no, what I mean is that there was a Bukan. Maksud saya adalah ada kekhawatiran bahwa cepat atau lambat Rusia akan pulih. Dan mereka harus memastikan bahwa bahkan jika itu terjadi, jika Rusia pulih dan mereka akan memastikan Rusia tidak pulih, mereka melakukan sebanyak mungkin untuk menciptakan sebanyak mungkin masalah di dalam Rusia. Tapi mereka ingin memastikan bahwa jika Rusia pulih, tidak ada lagi yang bisa diraih. Semua negara di Eropa Timur akan sudah masuk ke dalam NATO dan Uni Eropa. Dan khususnya, masalah nyata bagi Eropa dan Amerika Serikat adalah Balkan. Karena itu satu-satunya wilayah yang memiliki keterikatan sentimental nyata dengan Rusia sejak abad ke-19 dan juga Perang Dunia Ber, di mana Rusia ikut berperang dan menghancurkan dirinya sendiri demi Serbia. Jadi itu adalah salah satu ketakutan mereka. So that was when there was the fear. So on the one hand, I think initially. Jadi di satu sisi, saya pikir awalnya kekhawatirannya adalah bahwa Yugoslavia jika bertahan akan menjadi alternatif yang menarik, semacam sosialisme berbasis pasar, dan alternatif yang menarik bagi Eropa Timur, yang dengan sangat cepat sedang diserap ke dalam tatanan neoliberalisme. Jadi mereka ingin memastikan bahwa itu dihancurkan. Tapi setelah itu, setelah Anda menghancurkannya dan menjadi jelas bahwa Yugoslavia tidak akan bertahan, mereka harus berurusan dengan Serbia. Karena selama Serbia ada, selama orang Serbia ada sebagai kelompok dominan di Balkan, maka Rusia akan tetap memiliki pengaruh di Eropa. Dan saya pikir itulah mengapa mereka harus bergerak, mendorong ekspansi NATO, dan kemudian terus memberikan tekanan lebih besar terhadap Serbia, untuk memastikan bahwa kita tidak pernah lagi harus menghadapi Rusia di benua kita. That makes very good sense, and everybody listening. Itu sangat masuk akal. Dan untuk semua yang mendengarkan, jangan salah paham dengan apa yang dikatakan George, seolah-olah itu adalah rencana besar para dalang.
Ini lebih kepada kekuatan dari kelompok-kelompok neoliberal dan neokonservatif yang kemudian membawa kita ke jalur sejarah. George Samueli, jika orang ingin mengikuti Anda, mereka sebaiknya mengunjungi podcast Anda terlebih dahulu. Go to your podcast first and Yes, foremost. absolutely. The podcast, you'll find it on The Gaggle. Tentu saja podcastnya. Anda bisa menemukannya di thegagglelocals.com. Anda juga bisa menemukannya di YouTube. Anda juga bisa mengikuti saya di Substack. Anda bisa mengikuti saya di Twitter. Dan yang terpenting mau untuk membeli buku saya. Harganya memang agak mahal, sayangnya. Itu bukan keputusan saya. Bombs for Peace, NATO's Humanitarian War in Yugoslavia. NATO's humanitarian war in Yugoslavia. Everybody. Semua, tatanisiin obed di deskripsi. George Samueli, timbunya ekshmarisi. Time today. Terima kasih banyak, Pascal.